Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahalukum. Alhamdulillah, semoga anak-anak soleh dan soleha selama bulan Ramadan dan proses pembelajaran di rumah, anak-anak soleh dan soleha tetap semangat ya. Anak-anak soleh dan soleha tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa maupun proses pembelajaran ya. InsyaAllah Allah akan selalu melindungi kita semua dan mempermudah segala urusan kita semua. Amin. Sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi pembelajaran kelas 4 tema 8 sudah masuk di subtema 3, yaitu bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian karya seni 3 dimensi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui hubungan antara gaya dan gerak. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Adapun ciri-ciri dari karya seni rupa 2 dimensi, yang pertama, memiliki panjang, yang kedua, memiliki lebar, yang ketiga, hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang. Itu ciri-ciri dari karya seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya, untuk ciri-ciri karya seni 3 dimensi, yang pertama, memiliki panjang, yang kedua, memiliki lebar, yang ketiga, memiliki tinggi, yang keempat, memiliki volume, dan yang terakhir, dapat dilihat dari sudut pandang manapun. Nah, inilah ciri-ciri dari karya seni 3 dimensi. Jadi anak-anak soleh dan soleha sudah bisa melihat mana ciri-ciri karya seni 2 dimensi dan mana ciri-ciri karya 3 dimensi. Dilihat dari ciri-ciri tersebut yang ada pada slide. Ini contoh karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Kita lihat contoh dari karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Kita mulai dari 2 dimensi. Yang pertama itu untuk contoh karya seni rupa 2 dimensi ada lukisan, yang kedua ada foto, yang ketiga gambar, yang keempat poster. Selanjutnya untuk contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada patung, yang kedua vas bunga, yang ketiga guci, yang keempat meja. Jadi ini contoh dari karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Sudah bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke 3 jenis pengelompokan benda untuk gambar 3 dimensi ya. Nah, yang pertama ada benda kubistis. Apa itu benda kubistis? Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus dan balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Inilah contoh untuk benda kubistis ya. Nah, selanjutnya ada benda silindris ya. Nah, benda silindris ini adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya seperti apa ya? Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama contohnya itu botol.
Terus ada gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada benda bebas. Benda bebas itu seperti apa ya? Nah, kita lihat. Jadi benda bebas itu adalah benda-benda yang berbentuknya tidak beraturan. Jadi benda bebas, dia bentuknya tidak beraturan. Apa sih contoh benda bebas tersebut? Kita lihat contohnya seperti apa saja ya. Nah, ini contohnya. Ada buah-buahan, ada pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Yang bisa anak-anak soleh dan soleha bisa lihat sendiri. Jadi benda bebas itu kebanyakan ada di alam ya, di alam. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di materi gaya dan gerak. Ya. Gaya dan gerak. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda berubah bentuk dan berpindah kedudukan. Selanjutnya, gerak. Gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Jadi ingat baik-baik. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda berubah bentuk dan berpindah kedudukan. Sedangkan gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Sampai sini sudah jelas? Sudah paham dengan gaya dan gerak? Sudah jelas? Di sini ada pengaruh gaya terhadap suatu benda. Jadi gaya dapat memengaruhi benda yang dikenainya. Yang pertama, mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Yang keempat, mengubah bentuk benda. Nah, ini gaya yang dapat memengaruhi benda yang dikenainya. Kita sudah pelajari ya pada pembelajaran pertama. Nah, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh lain pengaruh gaya terhadap suatu benda. Contoh yang pertama di sini ada anak yang bermain ketapel. Ya. Ini anak-anak soleh pasti pernah bermain ya, bermain ketapel. Nah, jadi gaya yang bekerja saat anak-anak soleh ya, anak-anak soleh kebanyakan bermain ketapel ya, pasti pernah. Nah, saat kalian bermain ketapel, di situ ada gaya pegas ya. Jadi gaya yang bekerja saat anak bermain ketapel adalah gaya pegas. Yang baik-baik, gaya pegas. Jadi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel yaitu gaya tarikan yang diberikan pada karet ya. Jadi gaya tarikan yang diberikan pada karet ketapel akan menimbulkan gerak pada batu yang membuat terlempar dari ketapel. Adapun hubungan gaya dan gerak lainnya adalah semakin besar gaya yang diberikan pada karet ketapel, maka semakin cepat juga batu bergerak. Sebaliknya, semakin kecil gaya menarik karet ketapel, maka semakin lambat batu bergerak. Ya. Jadi batu bergerak itu tergantung gaya anak-anak soleh dan soleha berikan pada saat menarik karet ketapel tersebut ya. Oke, sekarang lainnya di sini
ada paman yang menimba dengan ember. Jadi kalau ada anak-anak soleh dan soleha yang punya sumur di rumah, pada saat menimba itu menggunakan gaya juga. Kita lihat apa sih hubungan gaya dan gerak. Nah, ini ada hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba dengan ember. Jadi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba dengan ember adalah gaya yang dilakukan saat menarik tali. Jadi pada saat menarik tali timba menyebabkan timba yang semula diam menjadi bergerak naik ke atas ya. Kalau naik berarti ke atas. Jadi itu hubungan gaya dan gerak ya pada peristiwa menimba dengan ember. Oke, jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya, perajin membuat gerabah. Kita lihat. Gerabah merupakan kerajinan yang bertahan dasar tanah liat. Ya. Jadi gerabah ini merupakan kerajinan yang bertahan dasar tanah liat. Maaf. Jadi gerabah ini, Ustadz salah menulis ya, salah ketik. Jadi gerabah ini merupakan kerajinan yang berbahan, bukan bertahan ya. Jadi berbahan dasar tanah liat. Nah, apa sih hubungan gaya dan geraknya? Kita bisa lihat di sini. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya mengubah bentuk benda. Ya, jadi gaya mengubah bentuk benda semula berbentuk tanah liat, kemudian kita memberikan gaya sehingga berubah menjadi bentuk yang diinginkan. Contohnya ada kendi, ada vas bunga, guci, patung dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu gaya mengubah bentuk benda. Yang kemarin Ustadz kasih contoh itu plastisin ya. Nah sekarang dia gayanya itu digunakan untuk membuat gerabah ya. Jadi diberi gaya sehingga berubah menjadi bentuk yang diinginkan ya. Tadi sudah Ustadz sebutkan contoh-contoh dari hasil membuat gerabah ya. Jadi bisa dibentuk jadi kendi, vas bunga, guci, patung dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita lanjut. Kalau sudah paham materi dari awal, selanjutnya anak-anak soleh dan soleha akan mengerjakan tugas. Nah, di sini ada 4 tugas. Ya, jadi yang pertama tuliskan ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi. Masih ingat kan? Nah, silakan dijawab ya sebentar. Yang kedua, apa saja pengelompokan benda 3 dimensi? Jadi apa saja pengelompokan benda 3 dimensi? Tadi Ustadz sudah sebutkan ada 3 pengelompokan benda 3 dimensi. Nah, yang ketiga, tuliskan 3 contoh benda 3 dimensi yang bisa anak-anak soleh dan soleha temui di rumah atau temui di dalam rumahmu ya. Jadi di dalam rumah itu pasti ada benda-benda yang berbentuk 3 dimensi. Tadi kan sudah tahu ciri-ciri dari 3 dimensi itu apa-apa ya. Silakan dijawab. Nah, yang terakhir, apa hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel? Tadi kan sudah dijelaskan, ada contohnya. Silakan anak-anak soleh dan soleha menjawab 4 pertanyaan ini. Jadi silakan ditulis di buku tugas ya. Kalau sudah selesai dikirim ke Ustadz, difoto ya. Nanti Ustadz akan periksa. Oke, jadi
Pada hari ini sudah selesai ya. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa anak-anak soleh dan soleha perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ya, perbanyak membaca Al-Quran. Rajin dalam beribadah yang wajib maupun sunnah. Rajin belajar dan tetap semangat ya anak-anak soleh dan soleha. Nah, pada hari ini alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ustaz ucapkan syukron, jazakumullah khairan.